Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin mau ngucapin terima kasih buat orang baik yang udah nyawer. Kali ini dari Tawes Leontin. Pesan semangat uploadnya, semoga bisa finish novelnya. Buat orang baik yang udah nyawer, Mimin mau ngucapin terima kasih banyak. Semoga semakin bertambah rezekinya, panjang umur, dan sehat selalu. Kita lanjutkan ke intronya. Ichikiwir. Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3789371. Rekan Taois, saya datang ke sini untuk menyampaikan permintaan maaf saya kepada Anda, dan juga untuk bekerja sama dengan Anda. Sepertinya Anda memasuki kutub terlebih dahulu dan lebih mengenal tempat ini daripada kami. Pemimpin Sekte Luo berkata kepada Dev dengan sangat sopan. Bekerja sama denganku. Dev tercengang, dia tidak menyangka Master Sekte Luo akan membuat permintaan seperti itu. Dev memandang orang lain di belakang Master Sekte Luo, terutama Didir, dan tidak menjawab. Dev memiliki dendam terhadap diri mereka, bagaimana Dev bisa bekerja sama. Didir dan yang lainnya sedikit terkejut saat mendengar bahwa Master Sekte Luo ingin bekerja sama dengan Dev. Kemudian mereka bertukar pandang, siap menyerang pemimpin Sekte Luo dan Dev kapan saja. Tuan Chen, ada apa? Saat ini, Lucy keluar bersama banyak orang suci. Melihat kemunculan tiba-tiba orang suci itu, Didir dan yang lainnya langsung waspada. Rencana untuk mengambil tindakan tertunda lagi. Pemimpin Sekte Luo memandang Lucy dan yang lainnya. Mereka semua berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 6. Tak satu pun dari mereka yang lemah. Dia tidak bisa tidak terkejut. Meskipun kekuatan 5 sekte besar bagus, kekuatan murid mereka tidak terlalu tinggi. Dan semuanya tidak merata. Di antara ratusan murid dari 5 sekte besar, yang terkuat berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 6, dan hanya ada sedikit. Di belakang Dev, lebih dari 10 wanita di alam kesengsaraan transendensi tingkat 6 tiba-tiba muncul, yang mengejutkan semua orang dari 5 sekte besar. Melihat pakaian seragam para orang suci ini, terlihat jelas bahwa mereka berasal dari sekte yang sama. Jika suatu sekte memiliki kekuatan seperti itu, Anda dapat membayangkan betapa menakutkannya sekte tersebut. Inilah mengapa Didir dan yang lainnya segera membatalkan rencana mereka untuk mengambil tindakan ketika mereka melihat Lucy dan yang lainnya. Beberapa orang teman lama ingin bekerja sama dengan kita. Dev berkata dengan tenang. Kerja sama. Wajah Lucy penuh kewaspadaan. Anda harus tahu bahwa keluarga dan sekte yang datang ke sini, semua ada di sini untuk berburu harta karun dan mencari keuntungan. Siapa yang akan bekerja sama dengan orang lain? Kami baru pertama kali datang ke daerah kutub dan belum mengenalnya, jadi kami ingin bekerja sama. Jangan khawatir, jika kami menemukan tempat jatuhnya makhluk abadi, kami dapat membagi harta karun yang ditemukan di sana secara merata. Pemimpin Sekte Luo buru-buru berkata pada Lucy. Lucy merasa lega ketika dia mendengar bahwa Master Sekte Luo dan yang lainnya sedang mencari tempat jatuhnya makhluk abadi. Jelas sekali, orang ini juga telah tertipu. Tidak ada tempat di mana makhluk abadi jatuh di sini. Master Sekte Luo, tidak masalah untuk bekerja sama. Kami tidak menginginkan apapun jika kami menemukan tempat jatuhnya makhluk abadi. Tapi kami membutuhkan semacam batu ekstrim di sini, dan Anda tidak dapat memilikinya. Lagi pula, benda itu tidak berguna bagimu. Hanya biksu yang melatih keterampilan es yang bisa menggunakannya. Dev langsung memberi tahu pemimpin Sekte Luo tentang batu ekstrim. Tidak masalah, karena tidak ada gunanya bagi kami tidak akan menginginkannya. Sekte Master Luo langsung setuju. Senang sekali bisa bekerja sama. Dev mengulurkan tangannya ke arah Master Sekte Luo, dan Master Sekte Luo juga berjabat tangan dengan Dev. Namun, pada saat berjabat tangan, Master Sekte Luo mengerahkan sedikit kekuatan, seolah mengingatkan Dev akan sesuatu. Dev tampak terkejut, tapi dia tidak mengerti apa yang dimaksud Master Sekte Luo. Dari awal hingga akhir, pemimpin Sekte Luo tidak berdiskusi dengan orang-orang di belakangnya, dan hanya memutuskan untuk bekerja sama dengan Dev. Didir dan yang lainnya juga tidak berbicara. Dapat terlihat ketidakpuasan di hati mereka, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Dev mengajak Lucy dan yang lainnya beristirahat di dalam gua. Orang-orang dari 5 sekte besar menemukan tempat untuk beristirahat di luar gua. Setelah fajar menyingsing, mereka berangkat mencari tempat jatuhnya makhluk abadi. Tetapi ketika Dev sedang duduk di tepi gua, dengan mata sedikit tertutup,
dan memasuki kondisi kultivasi, sebuah aura tiba-tiba datang ke arahnya. Dev langsung membuka matanya, dan pada saat yang sama aura di tubuhnya meledak, siap beraksi kapan saja. Bagaimanapun, Didir dan yang lainnya selalu ingin menangkapnya dan menyerahkannya ke aliansi penyegelan iblis untuk menerima hadiah, jadi Dev harus waspada terhadapnya. Ini aku. Tepat ketika Dev hendak mengambil tindakan, suara pemimpin Sekte Luo terdengar. Dev sedikit terkejut dan memandang Master Sekte Luo dengan bingung. Dia tidak mengerti apa yang dilakukan Master Sekte Luo secara diam-diam untuk menemukannya. Memikirkan situasi di mana Master Sekte Luo dengan sengaja menggunakan sedikit tenaga saat berjabat tangan dengannya, Dev tahu bahwa Master Sekte Luo pasti sedang mengalami sesuatu. Sekte Master Luo, apa yang ingin kamu katakan? Dev bertanya dengan suara rendah. Master Sekte Luo melihat sekeliling dan berbisik, sebaiknya kita mencari tempat tersembunyi. Dev mengangguk, membawa Master Sekte Luo ke dalam gua, dan memerintahkan 2 orang suci untuk menjaga pintu masuk gua. Pada saat ini, pemimpin Sekte Luo menghela nafas lega, memandang Dev dan berkata, "Rekan Taois, ketika saya ingin bekerja sama dengan Anda, saya sebenarnya ingin Anda membantu saya." "Membantumu dengan apa?" Dev bertanya dengan ragu. Melihat Master Sekte Luo telah mencapai alam kesengsaraan transendensi tingkat 9, Dev tidak tahu apa lagi yang bisa dia lakukan untuk membantunya. Didir dan yang lainnya sudah memiliki niat membunuh saat kami datang ke wilayah kutub kali ini. Terakhir kali aku melepaskanmu dari 5 sekte besar, mereka sudah memusuhiku. Sekarang aku telah menembus alam kesengsaraan transendensi tingkat 9, mereka telah sepakat untuk bersatu dan hendak membunuhku. Pemimpin Sekte Luo berkata dengan ekspresi jelek. Mereka ingin membunuhmu. Jika kamu tahu itu, kenapa kamu masih datang? Dev sangat penasaran, karena Master Sekte Luo tahu, mengapa dia datang ke kutub. Master Sekte Luo tersenyum pahit, saya terpaksa, saya tidak punya pilihan. Jika saya tidak datang, Master Sekte Chen pasti akan mati. Mereka bertiga memberi pil racun kepada Master Chen dari Sekte Tian Chen dan memintanya untuk bekerja sama dengan mereka. Jika saya tidak datang dan berpura-pura tidak tahu apa-apa, mereka pasti akan membunuh Master Sekte Chen. Apakah ini semua dikatakan oleh Master Sekte Chen padamu? Dev bertanya. Master Sekte Luo mengangguk, dia diam-diam memberitahuku. Saya juga dapat mendeteksi bahwa Didir dan yang lainnya memiliki niat membunuh terhadap saya. Alasan mengapa mereka belum mengambil tindakan adalah karena mereka ingin menemukan tempat jatuhnya makhluk abadi, lalu setelahnya menyingkirkanku. Mereka tidak mungkin menemukan tempat jatuhnya makhluk abadi. Kata Dev dengan tenang. Kenapa? Master Sekte Luo tercengang. Karena tidak ada tempat di mana makhluk abadi jatuh di sini. Itu semua hanya tipuan. Sumber daya sebenarnya di wilayah kutub adalah batu ekstrim. Tapi hal semacam ini tidak berguna bagi sekte dan keluarga lain. Di wilayah batu ekstrim ini, hanya istana Guanghan yang berselisih dengan keluargamu yang membutuhkan batu ekstrim. Semua orang yang datang ke sini tertipu. Dev memberi tahu pemimpin Sekte Luo tentang situasi sebenarnya. Jadi begitu, aku pernah mendengar tentang keluargamu, tapi aku belum pernah mendengar tentang istana Guanghan. Wajar jika Master Sekte Luo tidak pernah mendengar tentang istana Guanghan. Setelah istana Guanghan dihancurkan, istana itu baru saja dipulihkan. Dengan 5 sekte besar yang terpisah ribuan mil, masuk akal untuk belum pernah mendengarnya. Master Sekte Luo, bagaimana Anda ingin saya membantu Anda? Mari bekerja sama untuk menyingkirkan ketiga orang itu. Dev bertanya. Dev juga membenci Didir dan 2 lainnya, jadi jika dia ingin membunuh mereka, Dev tidak akan ragu. Tetapi Master Sekte Luo menggelengkan kepalanya, itu tidak mungkin sekarang. Jika kita menggunakan peluang sekarang, ada banyak murid di bawah sekte mereka. Jika kita benar-benar mengambil tindakan, kita pasti akan saling membunuh. Ini akan sangat menyedihkan. Saya ingin mencari kesempatan untuk menyingkirkan ketiga orang ini tanpa menyakiti murid-murid kami. Dev mendengar apa yang dikatakan Master Sekte Luo dan memahami maksudnya. Master Sekte Luo tidak ingin menyakiti murid dari 5 sekte besar. Bagaimanapun, mereka semua berasal dari sekte yang sama di masa lalu. Selama Didir dan 2 lainnya tersingkir, para murid secara alami akan berada di bawah manajemen pemimpin Sekte Luo. Oke, mari kita ambil tindakan saat kita menemukan peluang. Tapi kamu bisa diam-diam memberi tahu pemimpin Sekte Chen bahwa aku bisa menemukan cara untuk menghilangkan racun darinya sehingga dia tidak perlu khawatir. Dev berkata kepada pemimpin Sekte Luo. Master Sekte Luo mengangguk dengan gembira. Jika racun Master Sekte Chen bisa didetoksifikasi, pihak mereka akan menjadi lebih kuat.
Saat itu, Didir dan 3 lainnya tidak akan dapat membuat tindakan apapun. Pagi-pagi, Dev dan yang lainnya berangkat bersama orang-orang dari 5 sekte besar. Sepanjang jalan, setiap orang memiliki agendanya masing-masing dan tidak ada yang berbicara. Namun tidak lama setelah mereka pergi, angin dan awan di langit tiba-tiba berubah, awan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, dan kepingan salju besar berjatuhan. Suhu turun drastis dalam sekejap, dan banyak biksu harus meledakkan kekuatan spiritual mereka di sekitar tubuh mereka untuk menahan dingin. Namun, Lucy dan yang lainnya tidak berpengaruh sama sekali, lagi pula mereka mempraktikkan teknik berbasis es dan hidup di lingkungan ini tahun demi tahun. Tuan Chen, batu ekstrim lain ditemukan di depan. Kali ini, Lucy berjalan ke arah Dev dan berkata, "Di mana?" Dev selalu waspada terhadap Didir dan yang lainnya, jadi dia tidak menyadarinya. Lucy menunjuk ke dinding batu tidak jauh dari sana dan berkata, "Semuanya ada di dinding batu, sepertinya ada ratusan." Dev melihat sekeliling dan menemukan ratusan batu ekstrim bertatahkan di dinding batu di satu sisi. Dulu batu ekstrim ditemukan di dalam tanah, namun kali ini sebenarnya ada batu ekstrim di dinding batu yang tertanam di gunung. Hal ini membuat Dev sangat aneh dan tidak bisa menahan diri untuk berhenti. "Kenapa kamu berhenti?" Sekte Master Luo bertanya. "Ada batu ekstrim di depan." Dev menunjuk. "Ternyata batu ekstrim seperti itu. Kirimkan saja beberapa orang untuk menurunkannya," kata pemimpin Sekte Luo. Dev tidak bergerak, dia melihat ke batu ekstrim dan merasakan bahaya di dalam hatinya. Bukan suatu kebetulan jika batu ekstrim muncul di dinding batu itu. "Tuan Chen, saya pribadi akan memimpin 2 orang untuk menurunkan batu ekstrim itu," kata Lucy. Dev mengangguk, tapi memperingatkan, "Kamu harus lebih waspada. Saya selalu merasa ada bahaya di sini." Lucy memilih 2 orang suci, lalu melompat menuju dinding batu. Karena adanya medan magnet di sini, Lucy dan yang lainnya tidak bisa melompat terlalu tinggi, mereka hanya bisa menggunakan kakinya untuk melompat ke atas lagi dengan bantuan dinding batu. Tepat ketika Lucy dan yang lainnya hendak mendekati batu itu, sekumpulan serangga beracun berwarna hitam tiba-tiba terbang keluar dari dinding batu. Belum ada yang mengetahui bagaimana serangga beracun ini terbang keluar dari dinding batu. "Awas!" Melihat ini, Dev melompat, dan pada saat yang sama, api muncul dari telapak tangannya. Serangga beracun ini paling takut dengan api. Melihat ini, orang-orang suci lainnya mengeluarkan pedang es mereka satu demi satu, dan sinar pedang terbang dengan cepat, langsung menuju ke serangga hitam beracun. Tubuh Lucy dan kedua orang suci itu jatuh dengan cepat. Ribuan serangga beracun, kumpulan kegelapan, jika dibungkus di dalamnya, bahkan sisa tubuh mereka pun tidak akan tersis. Dev menembakkan serangkaian api pamungkas, membentuk dinding api untuk memblokir serangga beracun. Membiarkan Lucy dan kedua orang suci itu punya waktu untuk melarikan diri. Kemudian ratusan sinar pedang melewati kawanan serangga tersebut. Meski banyak serangga beracun yang terbunuh, bagi ribuan serangga beracun ini, itu hanyalah gerimis. "Biar saya membantu." Ketika pemimpin Sekte Luo melihat ini, dia berteriak dan menuju ke arah kawanan serangga. Namun, Didir dan yang lainnya tidak bergerak sama sekali. Pemimpin Sekte Luo mengabaikan mereka dan langsung menemui Dev. Ini mungkin sebuah kesempatan. Pemimpin Sekte Luo membisikkan sesuatu di telinga Dev. Dev langsung memahaminya, dan kemudian tubuhnya jatuh dengan cepat. Serangga beracun itu mengerumuni Dev. Tiba-tiba, dinding batu itu runtuh, dan monster beruang es yang tampak tertidur melompat keluar dari dinding batu. Baru kemudian Dev mengerti mengapa batu-batuan ekstrim ini ada di dinding batu, ternyata itu adalah monster beruang es. Dan serangga beracun ini seharusnya menjaga batu ekstrim di luar saat monster beruang es sedang berlatih. Monster beruang es ini berukuran besar, memiliki aura yang kuat, dan memiliki tingkat budidaya di puncak alam kesengsaraan transendensi. Semua orang kaget saat melihat monster beruang es ini. Dev memikat serangga beracun dan monster beruang es menuju 5 sekte besar. Karena Didir dan yang lainnya tidak mengambil tindakan, maka dia akan memaksa orang-orang ini mengikuti serangga beracun dan monster beruang es untuk mengambil tindakan. Hanya ketika kekacauan terjadi barulah mereka memiliki kesempatan untuk membunuh Didir dan yang lainnya secara diam-diam. Bersambung.